Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita keluarga besar Ruqyah Aswaja Kalimantan Selatan sedang bersilaturahim ke tempatnya guru kita, ustadz kita, penasihat keluarga besar Ruqyah Aswaja. Beliau juga pengasuh pondok pesantren Anwarul Hasaniyah di Samarindi, Wirang, Kabupaten Tabalong. Mungkin hari ini kita mintakan kepada beliau untuk memberikan nasihat-nasihat kepada keluarga besar Ruqyah Aswaja ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala Rasulillah wassalatu wassalamu alayka ya sayyidi wa Rasulullah. Qala qilati khudbi qala qilati ajribni. Amma ba'd. Ashabi wa ikhwani rahimakumullah, teman-teman para pejuang KBRA keluarga besar Ruqyah Aswaja untuk wilayah Malang, Amuntai dan Tanjung sebagian. Alhamdulillah Allah kasih kemudahan kita untuk bisa bersilaturahmi di sini. Di sini kita sharing aja. Anak nggak pantas menasihati yang teman-teman, takutnya nanti duduk ya teman-teman. Jadi kita sharing aja di masa-masa pandemi seperti ini. Ini ujian bagi kita semuanya. Ujian dari Allah untuk setiap muslim. Setiap mukmin, maka yang seperti ini adalah ujian. Allah ingin ngetes, Allah ingin menguji keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingat pesan Nabi yang artinya sungguh ajaib urusan orang mukmin. Itu sering kita ingat-ingat itu. Sungguh ajaib urusan orang mukmin. Ketika dikasih enggak enak, mereka sabar. Ketika dikasih enak, mereka syukur. Sabar, syukur ini sama-sama kunci surga. Orang dikasih nikmat bersyukur, maka dia dapat pahala. Orang dikasih musibah, dia sabar, maka dia dapat pahala. Dalam keadaan seperti ini, maka orang yang beriman itu nggak kena efek. Kalau ada orang mengatakan, wah ini gara-gara corona ini, akhirnya keluargaku kayak gini, akhirnya urusanku kayak gini, akhirnya hatiku baper misalkan. Berarti orang ini imannya lemah, ya, imannya lemah. Corona tidak akan memberikan efek kepada orang yang beriman. Bahkan keluarnya Dajjal aja itu nggak akan berpengaruh dengan orang yang beriman. Orang beriman tuh Dajjal keluar aja nggak ngefek gitu loh. Dajjal biasa-biasa aja gitu. Walaupun kita tetap berlindung kepada Allah atas fitnah Dajjal gitu kan. Tapi ketika Dajjal itu keluar, maka orang yang beriman masih selamat. Artinya nggak ngefek Dajjal, apalagi cuma corona. Ya'juj Ma'juj, walaupun nanti matahari terbit dari barat, orang yang beriman itu nggak kena efek. Ngefeknya nggak terlalu. Apalagi kemarin 16 Ramadan akan terjadi ad-dukhan, katanya kiamat lah, ini yang sempat nimbun lah, itu banyak istighfar dah itu. Yang nukar lilin banyak-banyak, yang nukar minyak tanah banyak-banyak, yang nukar mie sampai sepikep itu apa namanya, banyak istighfar, menandakan bahwasanya iman kita masih lemah. Orang yang beriman nanti akan keluar dukhan, nggak ngefek. Dukhan itu nggak ngefek. Yang 3 bulan berturut-turut kemarau itu nggak, apalagi 3 tahun berturut-turut kemarau itu nggak ngefek. Apalagi hanya sekedar corona gitu loh. Yang mungkin kita wallahu alam, kita nggak tahu apa tujuan Allah mendatangkan virus ini. Ya intinya kita kayak apa, jaga keimanan kita, jangan terlalu panik ya. Waspada wajib. Alhamdulillah antum tadi bawa macam-macam lah itu. Sudah sesuai dengan protokol lah gitu kan. Prosedur sudah SOP banget kan. Artinya kita waspada, itu waspada bukan karena panik. Ya, bukan karena panik, tapi kita waspada. Seorang muslim harus waspada. Ya, jangan kita ngomong tawakal-tawakalan ya. Malah yang ada nanti Rasulullah sarik sama kita, marah sama kita kalau kita hanya sekedar ngomong tawakal-tawakalan tanpa ada ikhtiar. Jadi apa yang kita lakukan, kita jaga jarak, kita cuci tangan, kita tidak terlalu berlebihan di dalam kumpul-kumpul sama orang, itu adalah sekedar ikhtiar kita, dan itu kita maksimalkan gitu kan. Setelah itu ya biasa-biasa aja lah, hati ini jangan sampai kita baper, jangan sampai. Kenapa? Karena itu nanti kepanikan itulah yang akan menghancurkan diri kita. Asalnya panik, berlebihan, jadi was-was. Kalau was-was satu, minasyaiton. Was-was itu dari setan, hati-hati. Sholat Allahu Akbar, ada orang batuk, ada corona gitu kan. Nah, ini nanti akan malah merusak kita punya keyakinan kepada Allah Jalla Jalaluh. Jadi diperhatikan yang seperti itu. Insya Allah kalau kita jaga iman kita, apapun yang akan terjadi di alam ini, di daerah kita atau di dunia ini, itu tidak akan membuat kita itu semakin jauh dari Allah. Makanya Rasulullah aja heran, ya, sungguh ajaib bahasanya gitu kan, aneh dan ajaib urusan orang mukmin itu.
ya, dikasih yang nggak enak sabar, dikasih yang enak syukur, dan itu kedua-duanya baik. Makanya jaga iman. Kita hidup nggak mungkin lepas dari masalah. Antum apalagi yang berjuang, yang perjuangkan ruqyah aswaja, di luar sana ada ruqyah yang bukan aswaja. Jadi antum perang nih, antum perang, dan antum akan banyak menemui ujian, antum akan banyak menemui cobaan, antum akan banyak menemui rintangan. Kalau iman lemah, kelas, ya kayak teman-teman jamaah tabligh ya kan, nah uji sama Allah. Banyak yang teman-teman jamaah tabligh pada curhat, ada yang nelpon, ada yang WA macam-macam minta kayak apa. Jadi ulun bilang sama mereka, ini Allah, cara Allah untuk salah satu cara Allah untuk membersihkan mana yang kurang ikhlas di dalam perjuangan bersama jamaah ini dan mana yang ikhlas, bujur-bujur ikhlas. Kalau yang kurang ikhlas maka akan keluar. Betul nggak? Ya kan? Karena dicaci maki, difitnah, katanya pembawa virus dan lain sebagainya, keluarganya dikucilkan. Ya, kalau nggak kuat, nggak istiqomah, kelas setelah ini keluar mereka. Nggak mau lagi ikut-ikutan, kapok, jera. Tapi orang yang mereka punya iman, justru ini mereka anggap sebagai apa? Sebagai ujian. Yang setelah ini berarti naik kelas. Setelah ini semakin dekat sama Allah. Ya, sama siapapun kita, apapun perjuangan kita untuk agama nggak mungkin lepas dari yang namanya ini cobaan. Jadi kalau kita bisa meningkatkan, jaga keimanan kita, insya Allah khair. Ya, hati-hati dengan kepanikan yang berlebihan. Apalagi dengan COVID-19 ini, kalau kita panik berlebihan, imun akan lemah, iman akan lemah. Imun lemah kena corona. Imun lemah kena corona. Kalau nggak kena corona minimal stres. Stres, kayak antum tadi itu. Stres kan akhirnya orang. Nggak kena corona tapi stres, dikucilkan orang. Masa? Nggak ada apa-apa tapi masya Allah karena terlalu panik dan sebagainya akhirnya sakit sedikit dianggap. Nah itu. Jadi imun lemah bahaya, iman lemah apalagi. Nah itu. Jadi panik itu bisa menyebabkan imun dan iman lemah. Imun lemah ini penyakitan orangnya. Iman lemah, naudzubillah min dzalik, mati su'ul khatimah. Ya, semoga kita bisa istiqomah lah dalam perjuangan ya. Apapun resikonya itu sudah pasti ada, apapun perjuangan kita. Yang berjuang dengan ilmu kah, yang berjuang dengan tenaga, dengan pikiran, dengan harta, iblis nggak akan diam dengan sebuah perjuangan. Iblis juga berjuang dan mereka paling nggak suka kalau ada orang mukmin mereka menjaga keimanan, karena salah satu yang buat iblis itu pesta adalah orang mati dalam keadaan nggak bawa iman. Nah ini ujian Allah. COVID-19 adalah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengetahui mana orang yang imannya kuat, mana orang yang imannya setengah-setengah, mana orang yang imannya lemah. Naudzubillah. Hati-hati kita dengan yang seperti ini. Terus kita kuatkan iman kita dan terus kita nempelkan diri kita kepada Allah, libatkan Allah terus bersama Allah, maka bersama Allah pasti kita bisa. Sekian mungkin masya Allah nasihat ini untuk di Al-Fakir sendiri, untuk di Ana sendiri dan antum-antum semuanya, pian-pian semuanya. Semoga kita semuanya Allah matikan dalam sebuah perjuangan. Matikan kita dalam keadaan istiqomah di sebuah perjuangan yang mana kita berjuang untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad. Semoga kita jadi tidak mati kecuali Allah tunjukkan kepada kita tempat kita di sisi Nabi Muhammad. Kita mati tidak mati kecuali dalam keadaan husnul khatimah, dan semoga kita di surga kelak berkumpul bersama Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa kama nawa salafuna salih fi mithl hadhihi al-qira'ah al-Fatihah. Silakan.